Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Sebagai salah satu seri dengan predikat ganteng dan spek rata kanan, ROG Strix Car balik lagi dengan desain baru dan jeroan yang sudah di-refresh. Kotak Game berkesempatan untuk nyobain duluan laptop sangar ini nih, yaitu ROG Strix Car 16 edisi 2023. Bisa dibilang ini adalah salah satu seri yang banyak ditunggu para entusias setiap tahunnya. Bahkan Asus bilang ini adalah world most powerful 16-inch gaming laptop with ROG Nebula HDR display yang ditenagai oleh Intel Core generasi ke-13, tepatnya Intel Core i9 13980HX dengan kartu grafis RTX 4080 laptop GPU. Sebelum kita masuk lebih jauh, Master mau ingetin nih untuk subscribe channel YouTube Kotak Game dulu ya. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan info-info paling hype dari Kotak Game. Spek lengkapnya bisa kamu lihat di sini. Packingnya simple dengan kustomisasi keren yang Strix Car banget emang. Isinya ada PSU yang menyamar menjadi charging adapter 330 watt, armor cap, kartu garansi, dan terakhir ada laptopnya itu sendiri. Desain laptop ini memang masih membawa DNA yang sama dari setiap produk ROG, khususnya terah Strix Car. Namun dengan beberapa perbedaan estetik di beberapa tempat. Misalnya underglow RGB yang sekarang sudah sampai belakang nih. Case transparan yang tadinya dipisahkan garis sekarang jadi gradasi yang memberikan ilustrasi transisi yang lebih halus. Keren banget. Oh iya, armor cap juga masih dipertahankan dengan cap tambahan di paket penjualannya. Tampilannya kentara aura gaming dengan warna gelap dengan teknologi coating terbaru yang memiliki efek anti-fingerprint. Jadi laptop ini nggak bakal kelihatan dekil ya karena sering dipegang. Tetap kelihatan clean meski sudah dipakai seharian. Ini laptop yang memang didesain serba rata kanan yang tentu berakibat pada bobotnya yang mencapai 2,5 kg. Keyboardnya masih dengan teknologi profesional e-sport grade yang memiliki layout tanpa numpad karena numpadnya berada di touchpad sehingga keynya bisa memiliki full size yang nyaman dipakai bermain game tanpa takut salah tekan. RGB sudah per key yang bisa dikustomisasi secara leluasa di Armoury Crate. Untuk portnya, di sebelah kiri ada satu DC-in, satu 2,5G LAN port, satu HDMI 2.1, satu port Thunderbolt yang sudah support DisplayPort dengan protokol Type-C tentunya. Kemudian ada satu port USB Type-C yang sudah support DisplayPort dan power delivery untuk charging 100 watt. Yang terakhir ada port combo audio jack. Sedangkan port sebelah kanan hanya ada dua USB Type-A. Untuk layarnya, ini sudah ROG Nebula HDR display ya. Ya, bener banget. Ini menandakan bahwa layarnya udah kelas yang terbaik untuk saat ini. Menggunakan panel mini LED support dengan laminasi anti-glare berukuran 16 inci dengan refresh rate 240 Hz. Respon time 3 ms dengan resolusi QHD+ atau 1600 pixel. Untuk akurasi warnanya, semuanya juga udah dibabat nih, keren banget. Mulai dari DCI-P 3-nya 100%, sRGB 100% juga, Pantone validated dan support Dolby Vision HDR dengan nits yang tembus hingga 1100 nit. Kalau baca speknya sih, harusnya udah kebayang ya. Nggak ada kebutuhan layar yang nggak diakomodir nih oleh panelnya. Mulai dari gaming yang butuh respon cepet, pekerja kreatif yang butuh akurasi warna, hingga entertainment dengan HDR-nya, semua dibabat oleh panel juara dari laptop ini. Teknologi ROG Nebula HDR ini menjadi standar baru untuk layar gaming yang memberikan pengalaman yang luar biasa untuk bermain game. Membuat konten ataupun menikmati multimedia, benar-benar best in class untuk inovasi layar yang dihadirkan. Bezel di laptop ini tipis banget dengan 90% body to screen ratio. Nah, kalau versi-versi sebelumnya nggak punya webcam internal, tapi kali ini ada. Meskipun jadi ada housing modul yang sedikit condong keluar pada bezelnya, tapi desain seperti ini jadi membantu sebagai pegangan ya ketika membuka laptopnya. Jadi desainnya cukup make sense.
Webcam adalah satu-satunya aspek yang terasa biasa aja di laptop Sultan ini dengan resolusi 720p yang udah cukup lah ya untuk keperluan sehari-hari. Ini dia kualitas dari kamera webcamnya. Konektivitas Wi-Fi-nya sudah yang paling update, yaitu Intel Killer AX Wi-Fi 6E yang sudah berjalan di triple band dan sudah sepaket dengan Bluetooth 5.2. Khas laptop-laptop ROG yang suara speakernya selalu cakep. Di Strix Car16 ini pun dihadirkan 4 buah speaker yang terpisah menjadi 2 downfiring woofer dan 2 tweeters berteknologi khas Asus, yaitu Smart Amp Speaker yang sudah tersertifikasi high-res audio dan support Dolby Atmos. Untuk kualitas audionya terasa sudah oke banget ya, nggak perlu speaker eksternal lagi untuk penggunaan harian, sudah rapi dengan bass yang cukup dalam. Tentu laptop ini sudah datang dengan dukungan perangkat lunak seperti Armoury Crate yang menjadi pusat kendali berbagai fitur di laptop ini. Mulai dari pengaturan RGB, game visual untuk konfigurasi warna, dan skenario profiles untuk berpindah-pindah mode dari silent, performance, hingga turbo. Masih dengan ROG Intelligent Cooling tapi dengan pembaruan yang mutakhir. Kini dengan 3-fan teknologi yang membawa 2 buah kipas besar dan 1 kipas kecil yang mengarah langsung ke GPU. 7 buah heat pipes yang lebih banyak dari versi sebelumnya dan full surround fan yang mengelilingi mesin laptop ini berguna untuk menjaga suhu tetap adem bahkan dalam sesi gaming maupun rendering. Selain itu juga ada Conductor Note Extreme Liquid Metal yang ada di CPU dan GPU yang menjaga suhu laptop lebih dingin 15 derajat dari thermal pasta konvensional. Tentu hal ini akan kita uji coba nanti ya. Laptop ini memiliki kapasitas baterai 90 Wh yang memang tentu akan tetap memiliki masa pakai yang tidak terlalu panjang jika digunakan untuk bermain game, mengingat spesifikasinya yang sudah setara dengan desktop high-end. Untuk pengisian dayanya, jika menggunakan charging adapter 330W, dapat mengisi hingga 50% dari 0% dalam 30 menit aja. Namun laptop ini juga support pengisian daya menggunakan port USB Type-C-nya jika ingin charger yang lebih mini untuk dibawa-bawa. SKU laptop yang kami review ini menggunakan Intel Core i9 13980HX prosesor Unleash the Legend Inside dengan boost clock up to 5,6 GHz dan TDP di 65W dengan 8 P-cores dan 16 E-core dengan total 24 cores dan 32 thread. Ya, kamu nggak salah dengar. Ini adalah CPU yang kencang banget secara teori. Performanya sudah setara desktop high-end. Prosesor tersebut ditemani oleh pengolah grafis diskrit yaitu Nvidia GeForce RTX 4080 laptop GPU TGP di 175W dengan total power dynamic boost di 240W. Ini bisa diakses hanya dengan kondisi manual mode. Jika dalam keadaan turbo mode maksimal total power dynamic boost-nya di 230W. Untuk RAM sudah DDR5 32GB 4800 MHz dan storage NVMe PCIe generasi keempat M.2 SSD berkapasitas 2TB yang masih disertakan 1 slot kosong lagi untuk upgrade ke depannya. Berikut adalah hasil pengetesan kecepatan storage SSD yang kami uji menggunakan Crystal Disk Mark. SSD NVMe-nya kencang banget dengan sequential read di 7GB per second dan sequential write di 5GB per second. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi benchmark. Hasilnya bisa dilihat pada chart berikut bahwa angkanya sudah tinggi bener, baik di CPU multicore-nya maupun di GPU-nya. Kombinasi kedua part ini sangat apik jika kita hanya mengandalkan software benchmark. Nah, untuk game-game AAA di 1600p, hasilnya sudah terlihat jelas. Ini laptop sudah babat habis judul-judul paling berat di resolusi tinggi. Tentu konsol mah udah jauh ketinggalan lah ya kalau dibandingkan dengan laptop ini. Bahkan di Shadow of Tomb Raider dengan ray tracing aktif berjalan dengan sangat mulus di 167 average FPS. Gila! Nah, untuk judul-judul e-sport di laptop ini mah ya udah tumpah-tumpah ya. Udah cocok banget untuk memaksimalin layarnya yang beresolusi tinggi dengan refresh rate kenceng. Bahkan average FPS di Valorant udah tembus di angka 520 average FPS di turbo mode. Apa-apaan ini laptop nih? Terus bagaimana dengan suhunya? Nah, suhu CPU dalam keadaan full load di turbo mode dapat menembus 80 derajat Celcius.
Masih di bawah 90 derajat Celcius dengan spek kayak gini sih. Gokil ya. Bukti bahwa cooling manajemen ROG terbaru ini sangat efektif dalam meredam spek sedewa ini. Kesimpulannya, ROG Strix Car 16 versi 2023 ini adalah laptop yang berhasil bikin kita kagum bahwa laptop gaming bisa sampai ke titik seperti ini. Titik di mana garis antara laptop dan desktop semakin tipis jika kita berbicara tentang performa ya. Spesifikasi paling update setidaknya untuk saat ini juga menjadi pertimbangan utama untuk sikat laptop ini. Duet dari Intel Core i9 13980HX prosesor dan kartu grafis RTX 4080 laptop GPU menjadi poin penting kalau kamu butuh sebuah laptop yang performanya mentok kanan. Pada saat kami membuat video ini, belum ada informasi mengenai harganya ya. Jadi jika kamu tertarik dengan laptop ini, bisa langsung cek aja di deskripsi. Oke, sampai di sini review tentang ROG Strix Car 16 2023. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube Kotak Game ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.